Angkul kembali, mengangkat kembali istri dan anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu loh. Ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen dan hal-hal lain yang terkait itu kami menyikapinya dengan bijaksana dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya mengkanter semuanya karena biar bagaimanapun juga Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikaruniai anak yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silahkan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta karena kami sudah datang, sudah tampil, mudah-mudahan dari pihak sebelah apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk terdepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Jadi begitu ya rekan-rekan ya, sebenarnya tetap mengusahakan Rian untuk datang. Tetapi dengan pertimbangan, karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Rian menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan. Ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan. Ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita hubungi. Pak Dedi, Oke, ya. Mungkin Kalau ditanyakan mengenai pertengkaran, kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya sebenarnya ya, kita maklumin ya biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen atau apa gitu loh ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh ya. Orang-orang yang sibuk. Itu mungkin. Tadi malam saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya. Masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya. Biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh.
Kalau kita kan sama istri sama anu kan sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Berarti masih serumah ya Bang? Terkait yang lagi happening sekarang ya nafkah batin itu. Ya, nafkah batin ya 2 tahun nafkah batin. Mona umurnya berapa sekarang ya? Setahun setengah. Setahun setengah ya. Iya. Oke. Ya kalau nafkah batin inilah saya itu mesti hati-hati nanggepin apa nama yang di luaran ini, dianggurin setelah melahirkan ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari apa namanya hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya RY mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya dianggurin. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu loh. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan lihat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Gitu. Bang masih serumah kah Bang Dedi? Masih serumah Bang? Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan itu? Desember, Januari ya? Januarian. Baru Februari. Oke. Sebulan. Dari Rian sendiri ada nggak? Kayaknya dia lebih dapat besar gitu. Usaha apa sih Bang yang dilakukan? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu loh. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Dan katanya nggak dikasih nafkah. Itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar sama sekali ya. Rian itu orang yang sangat bertanggung jawab dan menjaga marwahnya ya. Jadi tidak benar sama sekali Rian itu tidak memberikan nafkah ya. Sampai dengan saat ini baik rumah, ada 2 rumah malah yang dibeli saat ini itu semua artinya hasil bersama gitu loh, sama-sama dibangun gitu loh. Jadi ya saya nggak bisa menanggapi soal nafkah. Yang jelas Rian sampaikan dan Rian tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu kepada saya. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan gitu. Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajernya. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta. Dan itu kita syukurin semua gitu ya. Ayo. Ikut campur keluarga Bang mungkin? Udah satu-satu dulu. Kalau isu orang ketiga ya namanya public figure ya.